kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulban. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang selalu disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Selasa 3 Januari 2023 selengkapnya. Pada postur RAPBN 2023, anggaran belanja negara mencapai 3.041 triliun rupiah yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar 2.230 triliun dan 811 triliun sisanya ditransfer ke daerah. DPR RI berharap APBN 2023 mampu menjawab tantangan di tahun 2023 untuk mensejahterakan rakyat. Untuk itu dibutuhkan mitigasi untuk mendesain APBN 2023 yang jauh lebih kredibel. Presiden Joko Widodo resmi menyatakan total rancangan anggaran belanja negara atau RAPBN tahun 2023 mencapai 3.041,7 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhyiddin Muhammad Said menilai postur anggaran di tahun 2023 masih terbilang realistis. Muhyiddin yakin dengan ditopangnya pertumbuhan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dan juga adanya subsidi pada sektor energi. Maka APBN tahun 2023 dapat sesuai target. Sehingga saya lihat tadi asumsi yang disampaikan postur APBN kita itu kisaran sesuai dengan kesepakatan awal ya RKM kita ya. Kalau saya lihat itu memang sangat hati-hati sekali, tetapi kita tetap optimis bahwa kenaikan pendapatan kita, rasio pajak kita, PNBP kita masih cukup realistis untuk mendorong APBN kita. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI, Diah Roro Esti, juga mengatakan ada catatan yang perlu mendapatkan perhatian penting. Pemerintah harus mampu menjaga daya beli masyarakat. Dia optimis target pertumbuhan ekonomi dan inflasi di tahun 2023 dapat tercapai. Dan ada beberapa conclusion ya yang harus kita catat. Salah satunya adalah bahwasanya pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 itu di kisaran 5,3%. Lalu kemudian dengan tingkat inflasi 3,3% juga. Karena memperhitungkan bahwasanya ada perbaikan dari segi daya beli masyarakat, purchasing power daripada masyarakat semakin meningkat. Dari Senayan, Jakarta, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT untuk melakukan deteksi dini gerakan politik identitas dalam pemilu serentak 2024. DPR mengimbau semua kontestan tidak menggunakan politik identitas dalam pesta demokrasi 5 tahunan tersebut dan harus mengedepankan pesta demokrasi yang aman, damai, dan juga tertib. BNPT menyatakan politisasi agama dan politik identitas pada pemilu 2024 berpotensi memicu aksi terorisme dan radikalisme. Menanggapi hal tersebut, pimpinan DPR RI mengimbau semua kontestan dan pendukung parpol atau pasangan capres-cawapres menciptakan pemilu yang aman, damai, dan tertib, serta meminta BNPT untuk melakukan deteksi dini dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan pihaknya mengimbau kepada seluruh kontestan pemilu untuk dapat menciptakan pesta demokrasi dengan aman, damai, dan tertib. Sufmi Dasko meminta semua pihak untuk menghindari hal-hal yang dapat memicu aksi terorisme dan radikalisme di tanah air. Dasko pun meminta kepada BNPT untuk dapat mendeteksi secara dini setiap gerakan dan tindakan yang dapat menjurus kepada tindak terorisme dan radikalisme. Selain berpengaruh pada kondusivitas keamanan nasional, politik identitas diyakini akan berdampak pada kondisi ekonomi tanah air dan semakin membebani upaya pemulihan ekonomi yang saat ini tengah dilakukan pemerintah. Marilah kita menciptakan pemilu dengan aman, damai, tertib, apalagi kemudian kita dalam situasi yang juga harap-harap cemas menghadapi nanti dampak dari ekonomi global yang bukan tidak mungkin juga akan berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti itu harus kita hindari. Dan kita minta kepada BNPT untuk sedini mungkin melakukan deteksi, untuk sedini mungkin memantau gerakan-gerakan, dan untuk kemudian melakukan tindakan tegas untuk supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam pemilu.
Zikri Syahsetodenus, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka mewujudkan layanan keprotokolan di bandara-bandara yang diperuntukkan bagi pimpinan dan anggota Dewan, Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan perpanjangan perjanjian kerjasama dengan para pemangku kebijakan terkait agar dapat meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan dapat menunjukkan kinerja terbaik dalam melakukan tugasnya selama di bandara. Dalam rangka mewujudkan layanan keprotokolan di bandara yang diperuntukkan untuk pimpinan dan anggota DPR RI, Biro Protokol DPR RI lakukan penandatanganan kontrak kerjasama keprotokolan antara Setjen DPR RI dengan para pihak penyedia layanan keprotokolan yang sesuai dengan Undang-Undang Keprotokolan dan Undang-Undang MD3. Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan serta evaluasi secara menyeluruh. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan, dalam evaluasi ini tidak ditemukan kekeliruan dalam pelayanan atau masalah yang bersifat prinsipil. Hanya terkait teknis di lapangan yang masih perlu diperbaiki serta ditingkatkan. Jadi dalam perpanjangan perjanjian kerjasama ini kita juga mengevaluasi layanan yang ada selama ini. Kita berharap ke depan pelayanan kepada anggota Dewan itu menjadi lebih baik karena hak keprotokolan Dewan ini bukan hanya sebagai sebuah ornamen dari sebuah organisasi, tapi juga ini ada dalam Undang-Undang MD3 dijelaskan mengenai hak keprotokolan Dewan. Sementara itu memasuki tahun politik, frekuensi perjalanan anggota DPR RI untuk bertemu dengan konstituen akan meningkat. Untuk itu, Kepala Biro Protokol Setjen DPR RI Suratna menyatakan diperlukan kerjasama serius antara seluruh stakeholder terkait guna meningkatkan pelayanan agar semakin baik. Terus kami tingkatkan untuk kemudahan layanan bagi Bapak Ibu anggota. Jadi tahun 2023 nanti kita juga akan kerjasama dengan Blue Sky yang ada di Terminal 1 untuk memastikan Bapak Ibu anggota yang terbang melalui Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta ini mendapatkan fasilitas layanan dari asisten, layanan keprotokolan maupun juga fasilitas loan ini yang memadai dan baik untuk Bapak Ibu anggota. Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah Indonesia mulai percaya diri meninggalkan status darurat pandemi. Di sisi lain, para ahli bahkan Kemenkes mengakui bahwa masih sangat mungkin gelombang peningkatan kasus COVID-19 kembali terjadi di Indonesia. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda untuk tetap di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen
Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Kebijakan tersebut disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Jumat 30 Desember 2022 di Istana Negara yang didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Presiden menegaskan keputusan tersebut diambil setelah melalui pertimbangan dan kajian yang panjang dan dengan memperhatikan situasi pandemi di tanah air. Selain situasi pandemi yang terkendali, pencabutan PPKM juga dilandasi oleh tingginya cakupan imunitas penduduk dan capaian vaksinasi COVID-19. Lalu bagaimana respon DPR terkait keputusan pemerintah untuk mencabut status PPKM di Indonesia? Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM. Nah, sebagai gantinya, kita harus tetap waspada terhadap kerawanan penularan karena pandemi belum tuntas. Intervensi pemerintah di bidang kesehatan perlu dialihkan menjadi partisipasi masyarakat di bidang kesehatan. Di penghujung tahun 2022, Presiden Joko Widodo resmi mencabut status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Belajar dari kompleksnya penanganan saat pandemi virus COVID-19 menghantam segala sektor kehidupan tak terkecuali, DPR RI pun meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipatif serta mensosialisasikan kepada masyarakat agar mampu mengendalikan penyebaran varian baru dari virus COVID-19. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Yasin mengatakan, penyuluhan kesehatan masyarakat baik itu tentang COVID-19 maupun berbagai penyakit menular lainnya dinilai penting untuk selalu dilakukan untuk mengatasi dampak dari COVID-19 pada masyarakat. Dan yang setelah dilakukan pencabutan, pemerintah juga harus mensosialisasikan pada masyarakat. Karena ada beberapa hal, adanya COVID ini banyak keuntungan-keuntungan yang kita raih atau yang kita dapatkan. Salah satu yang paling penting adalah cara menjaga kesehatan, cara menjaga kebersihan tangan segala macam. Nah itu dulu kita enggak gimana cuci tangan yang baik, dan itu umumnya tidak dilakukan oleh semua orang Indonesia. Nah dengan adanya COVID ini, dengan prosedur-prosedur yang sudah kita lalui kemarin, orang udah terbiasa untuk bersih. Nah ini yang jangan sampai justru itu hilang. Diketahui pemerintah resmi mencabut kebijakan PPKM mulai 30 Desember 2022 karena semua indikator COVID-19 di tanah air dinilai sudah berada di bawah standar WHO. Meski begitu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam konferensi persnya tidak menyatakan pandemi COVID-19 telah usai, karena hingga kini nyatanya Organisasi Kesehatan Internasional WHO belum menyatakan perubahan status pandemi menjadi endemi secara global. Untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 dan mencegah lonjakan kasus, diperlukan masa transisi menuju kondisi endemi melalui pendekatan persuasif di tengah aktivitas masyarakat di Indonesia yang kembali normal. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan, saat ini pandemi COVID-19 sudah menuju fase endemi. Menurutnya, meski saat ini COVID-19 sudah terkendali, masyarakat tidak boleh lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Saya percaya kalau kita vaksinasi semakin masif, di atas sesuai dengan target WHO, kemudian juga protokol kesehatan, yakinlah bahwa kita akan bersama-sama kita kendalikan. Dan itu juga sudah disampaikan oleh WHO bahwa saat ini fase-fase menjelang akhir dari pandemi, tetapi tidak boleh berarti tidak akhir itu masih tetap berisiko. Tetap itu saya kira dengan protokol kesehatan dan vaksinasi menjadi salah satu kata kunci kita bisa mengalahkan
COVID-19 dan mengendalikannya dengan baik. Pemerintah telah menjadikan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2022 tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa transisi menuju endemi sebagai panduan bagi seluruh instansi terkait. Pencabutan PPKM juga dinilai bisa mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili mendukung rencana pemerintah untuk mencabut aturan tentang PPKM. Ia menilai pencabutan aturan PPKM akan memberi dampak pada percepatan pemulihan ekonomi nasional karena kegiatan jual beli masyarakat kembali berjalan normal. Namun tetap pemerintah saya kira harus hati-hati di dalam melakukan pencabutan PPKM tersebut dalam konteks bagaimana pengendalian COVID-19 dengan mungkin bisa memberlakukan pada kasus-kasus tertentu yang dinilai bisa berdampak pada penularan COVID dengan varian barunya. Meski kini PPKM resmi dicabut, DPR RI menilai tugas pemerintah dalam mengendalikan virus COVID-19 masih perlu diawasi. Masyarakat pun diharapkan tidak larut dalam euforia, mengingat virus ini pernah memakan korban hingga ratusan ribu jiwa dan meluluh lantakan ekonomi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di lingkungan komplek parlemen merupakan komitmen dan wujud aksi nyata DPR dalam upaya menyelamatkan bumi dari ancaman perubahan iklim. Informasinya sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17. Dalam upaya mendukung pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, DPR RI telah melakukan langkah nyata, yaitu dengan mengusulkan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBT sebagai usul inisiatif DPR. Aksi nyata lainnya juga ditunjukkan DPR RI dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di komplek parlemen sebagai bentuk pengurangan emisi dan memenuhi 25% kebutuhan listrik di gedung DPR. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait PLTS di komplek parlemen, berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Elisa Purba.
Pemirsa, tahukah Anda dalam setiap tahunnya dunia ini menggunakan 35 miliar barel minyak bumi. Dan tentunya dengan ketergantungan ini pasti akan merusak bumi dan suatu saat akan habis. Menurut prediksi para ilmuwan bahwa minyak bumi ketersediaannya hanya berkisar 50 tahun mendatang. Sementara batu bara hanya mampu bertahan hingga seabad ke depan. Nah, sementara di sisi lain kita memiliki energi yang berlimpah seperti matahari, udara, dan juga air dan tentunya tidak akan habis. Oleh karena itu, beberapa negara di dunia akhirnya bersepakat pemirsa untuk mencoba beralih dari energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan melalui perjanjian yaitu Paris Agreement yang ditandatangani pada tahun 2015 di Paris. Dan Indonesia masuk dalam perjanjian ini. Salah satu target yang dimiliki Indonesia adalah untuk menggunakan energi baru dan terbarukan di tahun 2025 sebanyak 23%. Nah, sebagai upaya untuk mewujudkan dari target tersebut, lembaga negara, salah satunya DPR RI, di sini mulai membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS seperti yang ada di sekitar saya saat ini. Yuk kita lihat-lihat. Dan pemirsa, seperti yang bisa Anda saksikan, saat ini saya sudah berada di Taman Energi Gedung DPR RI. Nah, taman ini lokasinya tepat berada di halaman depan Gedung DPR RI, tepatnya di depan Gedung Kura-Kura atau Gedung Nusantara DPR RI. Pemirsa, dapat Anda lihat bahwa pembangunan panel surya dan juga Taman Energi ini menggunakan konsep green building, di mana Anda bisa lihat bahwa panel surya di sini dan juga taman energi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan DPR RI untuk mewujudkan green economy dan juga mencegah ancaman perubahan iklim dunia. Pemirsa, bisa Anda saksikan dan untuk informasi bagi Anda bahwa panel surya ini bekerja dengan menyerap sinar matahari dan diubah menjadi listrik. Dan informasi juga untuk Anda nih pemirsa, bahwa panel surya ini bisa menyerap daya dan menghasilkan daya sebesar 2 megawatt dan bisa digunakan oleh gedung DPR RI ini dengan menyuplai sebesar 25% kebutuhan listrik di gedung DPR. Dan tentunya pemirsa, kita sama-sama berharap bahwa nantinya pembangunan PLTS di gedung DPR ini bisa menjadi pelopor nih buat lembaga dan juga instansi negara lainnya untuk mengusung penggunaan energi baru dan terbarukan ke depannya. Saya Elisa Purba melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17.
kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Subki Abdul. Ya, terima kasih rekan Zia. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di hari Selasa 3 Januari 2022? Bertemu kembali bersama dengan saya, Subki Abdul. Pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas nih apa saja yang menjadi headline media online pada sore hari ini. Kira-kira ada berita apa ya? Yang pertama nih pemirsa, terkait dengan berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR yang menyesalkan pernyataan dari Menko Polhukam soal tragedi Kanjuruhan. Ini bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda sejumlah media online pada hari ini yang membahas terkait dengan bagaimana komentar yang disampaikan oleh Menko Polhukam. Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda menyesalkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan juga Keamanan Mahfud MD yang menyebut tragedi Kanjuruhan bukan pelanggaran HAM berat. Menurut Saiful Huda, Mahfud MD terlalu dini untuk mengeluarkan pernyataan tersebut. Huda menilai pernyataan Mahfud tidak tepat disampaikan saat ini ketika para korban merasa penanganan tragedi itu belum sesuai ekspektasi. Ia menganggap hal itu menunjukkan seperti pemerintah tidak berpihak pada korban soal pengungkapan perkara ini. Ya, pemirsa, diketahui tragedi Kanjuruhan ini mengakibatkan 134 orang meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi pasca pertandingan antara Arema Malang kontra Persebaya Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2022 yang lalu. Sebelumnya dalam kunjungan ke Pondok Pesantren Miftahus Sunnah Surabaya, Mahfud ini mengungkapkan tragedi Kanjuruhan bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Namun ia membuka kemungkinan adanya pelanggaran HAM biasa atas kasus tersebut. Senada dengan Saiful Huda, ini disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon yang juga ini menilai bahwa peristiwa Kanjuruhan Malang adalah pelanggaran HAM yang serius. Fadli menilai banyaknya nyawa yang melayang atas peristiwa tersebut tidak bisa dinilai sebagai pelanggaran HAM biasa. Ia menegaskan tragedi Kanjuruhan jelas merupakan pelanggaran HAM berat dan keluarga korban pasti menginginkan adanya keadilan. Kita tunggu nanti bagaimana, apakah akan ada reaksi lanjutan dari Menko Polhukam terkait dengan reaksi disampaikan oleh Ketua BKSAP maupun juga Ketua Komisi 10 DPR RI. Kita lanjut ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini terkait DPR RI yang prihatin melihat ketimpangan yang terjadi akibat kenaikan harga jual batu bara di pasar internasional. Bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda sejumlah media online pada hari ini. Pemerintah kembali memberikan insentif bagi para pelaku usaha batu bara tidak tanggung-tanggung pemirsa. Para pelaku usaha tidak perlu membayar royalti alias royalti 0%. Namun insentif tersebut memiliki syarat yaitu pelaku usaha harus menjalankan hilirisasi batu bara. Dan sebelumnya Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022 yang lalu nih pemirsa. Nah, dengan melakukan pengembangan dan juga pemanfaatan batu bara, perusahaan tambang batu bara mendapatkan perlakuan tertentu seperti iuran produksi atau royalti 0%. Pemberian fasilitas royalti 0% ini diharapkan mampu memberikan angin segar terhadap hilirisasi batu bara. Pemirsa, seperti diketahui ada beberapa proyek hilirisasi yang kini sedang digarap. Salah satunya ini yang paling besar adalah proyek dimethyl ether atau DME yang dikerjakan oleh PT Bukit Asam yang bekerja sama dengan Pertamina dan juga Air Product. Insentif yang baru saja diberikan tentu saja menambah daftar karpet merah terhadap pelaku usaha yang kini sedang menikmati tingginya harga batu bara. Melihat hal tersebut, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto prihatin melihat ketimpangan yang terjadi akibat kenaikan harga jual batu bara di pasar internasional. Dengan kenaikan harga ini, para pengusaha mendapat keuntungan ratusan triliun, sementara pemerintah daerah penghasil batu bara hanya mendapatkan royalti sebesar puluhan miliar saja. Ia khawatir ketimpangan ini akan menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat daerah tempat dari perusahaan tambang batu bara tersebut berada. Nah, oleh karena itu Mulyanto mendesak pemerintah menata ulang semua aturan bisnis batu bara ini dengan baik. Jangan sampai aturan yang ada saat ini hanya menguntungkan dan juga melindungi segelintir pengusaha saja. Dan masih pendapat disampaikan oleh Mulyanto yang juga meminta pemerintah meningkatkan pajak progresif dan juga menerapkan pembagian royalti yang lebih proporsional dan juga adil kepada daerah.
Hal tersebut dirasa sangat logis pemirsa, karena pemerintah daerah yang akan menanggung semua dampak kerusakan lingkungan atas eksploitasi batu bara yang dilakukan oleh para pengusaha. Nah, pemirsa, itu tadi headline media online 2 berita terkait dengan pernyataan Menko Polhukam dan juga terkait dengan bagaimana nih royalti 0% kepada para pengusaha batu bara. Dan juga pastinya pemirsa, kita langsung saja kembali ke rekan kami, Zia. Terima kasih rekan Uki yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.